Ada energi yang sangat kuat bergetar di sekelilingmu, dan ternyata energi itu berasal dari mereka yang telah mendahuluimu, leluhurmu sendiri. Mereka menangis, bukan karena kecewa, tetapi karena ada sesuatu yang mereka lihat yang kamu belum sadari. Tanggal 25 akan menjadi titik balik besar dalam hidupmu, sebuah peristiwa yang akan mengubah arah perjalananmu ke depan. Kartu-kartu ini bukan hanya simbol biasa, mereka adalah panggilan dari alam roh dan mereka ingin kamu mendengarkan sebelum semuanya terlambat. Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu menangis di alam sana, akan ada peristiwa besar di tanggal 25. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran Three of Pentacles di awal bacaan ini sebenarnya adalah pesan pertama dari leluhurmu yang paling dalam dan tulus. Mereka melihat dan memperhatikan setiap usaha, dedikasi, serta kerja keras yang kamu lakukan selama ini. Mereka tahu bahwa di balik segala usaha itu, kamu sedang membangun sesuatu yang penting, entah itu dalam bidang karier, hubungan, atau usaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan penuh arti. Mereka memahami bahwa kamu tidak hanya sekadar berjuang secara fisik atau materi, tetapi juga sedang membangun fondasi emosional dan spiritual yang kokoh untuk masa depanmu. Tetapi di balik semua itu, mereka juga tahu bahwa dalam hati kecilmu, terkadang ada rasa sepi dan sendiri yang kamu sembunyikan dari dunia luar. Ada keinginan yang kuat agar dihargai dan diakui, tetapi seringkali perasaan itu tertutup rapat sehingga orang lain tidak bisa melihatnya secara langsung. Leluhurmu ingin menyampaikan bahwa mereka melihat dan memahami perasaanmu yang terdalam. Mereka ingin kamu tahu bahwa kami melihatmu, nak. Kami tahu kamu sedang berjuang keras dan kami bangga padamu. Mereka ingin membesarkan hatimu dan mengingatkan bahwa meskipun kamu merasa sendirian, ada kekuatan dari leluhur yang selalu menyertai dan mendukungmu. Bahkan, jika saat ini kamu merasa jalan yang harus ditempuh sangat berat dan penuh tantangan. Selanjutnya, muncul kartu King of Pentacles yang menggambarkan sosok yang mungkin mewakili dirimu saat ini atau seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidupmu. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu berada di ambang pencapaian besar atau mungkin sudah mulai merasakan hasil dari usaha kerasmu selama ini. Kamu sedang berada di titik di mana segala sesuatu mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dan stabilitas. Mungkin kamu merasa bahwa langkahmu semakin mantap dan keberuntungan mulai berpihak padamu. Tetapi di saat yang sama, energi leluhurmu mulai bergetar lebih kuat, memberi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kamu waspadai. Mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena mereka tahu bahwa keberhasilan ini akan diuji. Mereka khawatir jika kamu terlalu fokus pada pencapaian materi dan kestabilan duniawi, kamu mungkin melupakan akar jiwamu yang sejati. Mereka ingin agar kamu tidak kehilangan diri dalam kejaran kekayaan atau kesuksesan semata, dan tetap menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Mereka mengingatkan bahwa kekayaan sejati datang dari dalam, dari kedalaman hati, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman hidup. Kemudian, muncul kartu Six of Swords sebagai pesan penting dari leluhurmu. Kartu ini mengajakmu untuk bergerak, untuk tidak tetap diam di tempat yang membuat jiwamu perlahan memudar. Ada hal, situasi, atau orang yang selama ini kamu pertahankan, padahal dalam hatimu sudah tahu bahwa waktunya untuk beranjak dan meninggalkan semuanya. Mungkin kamu ragu dan takut kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi leluhurmu ingin menyampaikan bahwa terkadang keberanian untuk meninggalkan yang lama adalah langkah terbaik
agar hidupmu bisa melangkah ke arah yang lebih baik dan cerah. Mereka tidak ingin kamu terus terjebak dalam zona nyaman yang justru menahanmu dari pertumbuhan sejati. Mereka ingin kamu berani membuka layar dan melangkah ke pelabuhan baru, ke arah yang lebih terang dan penuh harapan. Mereka percaya bahwa dengan keberanian itu, kamu akan menemukan sisi terkuat dari dirimu sendiri, sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi dan belum kamu sadari. Pesan dari The Empress hadir sebagai gambaran tentang kekuatan penciptaan, kasih sayang, dan kemakmuran batin. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu membawa energi penyembuh dan memberi kehidupan, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Leluhurmu percaya bahwa di dalam dirimu ada potensi besar untuk menciptakan dan memberi manfaat, tetapi mungkin kamu belum sepenuhnya menyadari kekuatan itu. Mereka mengingatkan bahwa peristiwa tertentu, seperti yang terjadi pada tanggal 25, bisa menjadi momen penting yang membuka mata dan hati kamu secara mendalam. Saat itu, kamu mungkin akan menghadapi situasi yang membuatmu akhirnya menyadari bahwa selama ini, kamu adalah sumber kekuatan dan kehidupan bagi banyak orang. Kamu akan menyadari bahwa kekuatan dan kasih sayang yang kamu miliki mampu menyembuhkan luka dan membawa kedamaian, jika kamu mau percaya dan mempercayai diri sendiri. Namun, jalan menuju kekuatan dan kedamaian itu tidak selalu mulus. The Moon muncul sebagai peringatan bahwa akan ada ilusi, bayangan, dan ketakutan yang mungkin muncul menjelang tanggal itu. Ada kemungkinan kamu akan mengalami mimpi-mimpi yang aneh, perasaan tidak nyaman, dan keraguan yang kuat. Ini bukanlah kebetulan, melainkan komunikasi dari alam bawah sadar dan roh leluhurmu. Mereka ingin kamu tahu bahwa tidak semua yang tampak nyata itu benar-benar nyata, dan seringkali ada pesan-pesan tersembunyi yang hanya bisa dipahami jika kamu belajar mendengarkan dan merasakan lebih dalam. Mereka mengingatkan agar kamu tidak hanya mengandalkan apa yang kasat mata, tetapi juga mempercayai intuisi dan perasaan batin. Mungkin ada rahasia yang selama ini kamu abaikan, dan sebentar lagi, rahasia tersebut akan terbuka secara perlahan, membawa pencerahan dan pemahaman baru dalam hidupmu. Akhirnya, muncul kartu Nine of Cups yang terbalik, yang menjadi klimaks dari perjalanan ini. Kartu ini menyiratkan bahwa apa yang selama ini kamu kejar, mungkin kebahagiaan, kepuasan, atau keberhasilan, tampaknya tidak lagi memberikan rasa puas dan bahagia seperti yang kamu harapkan. Kamu mungkin akan menyadari bahwa keinginan-keinginan tersebut berasal dari luka atau kekurangan, bukan dari hati yang tulus. Leluhurmu menangis karena mereka tahu bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan palsu yang semu dan sementara. Mereka ingin kamu bangkit dari kebingungan dan topeng kebahagiaan itu dan memulai perjalanan kembali ke dalam dirimu sendiri. Tanggal 25 bisa menjadi hari di mana kamu menyadari bahwa selama ini kamu telah mencari kebahagiaan di tempat yang salah, dan saatnya untuk membuka hati, menerima kenyataan, serta memulai langkah baru yang lebih jujur dan penuh cinta terhadap diri sendiri. Mereka berharap dengan memahami dan menyadari semua ini, kamu akan menemukan jalan pulang ke dalam dirimu, sebuah jalan yang penuh kedamaian dan keaslian sejati. Ingat, kamu bukan berjalan sendirian. Kamu adalah lanjutan dari garis keturunan yang agung. Mereka yang telah hidup, mencintai, gagal, bangkit, dan kini memandumu dari balik tabir waktu. Tangisan mereka bukan pertanda kelemahan, tapi kekuatan, karena mereka tahu, saat kamu sampai di tanggal 25, kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu, kenapa semua ini harus terjadi. Pertanyaan besar yang perlu kamu jawab saat ini adalah, siapa atau apa yang sebenarnya perlu kamu lepaskan
agar kamu bisa menjalani perubahan besar yang sedang menunggu di depan mata. Apakah kamu sudah merasa siap untuk membiarkan bagian dari dirimu yang selama ini memegang kendali atas rasa takut, keraguan, atau bahkan luka? Masa lalu pergi agar ruang kosong itu bisa diisi oleh energi baru yang lebih sejati dan bermakna. Ini bukan soal meninggalkan sesuatu yang pernah kamu cintai atau perjuangkan, melainkan tentang memberi izin pada dirimu sendiri untuk melepaskan beban dan pola lama yang tidak lagi melayani perjalanan hidupmu saat ini. Ada bagian dari dirimu yang selama ini selalu berusaha keras untuk menang, mendapatkan pengakuan, dan membuktikan bahwa kamu mampu, yang ingin diakui, ingin terlihat, dan ingin semua orang tahu bahwa kamu pantas mendapatkan tempat di hati mereka. Sebenarnya, perjuangan ini sangat wajar dan manusiawi, tetapi saatnya untuk bertanya, apakah kamu masih asing dan bergantung pada pengakuan dari luar, atau sudah mulai mampu merayakan kemenangan batinmu sendiri, tanpa perlu sorak-sorai dari siapapun? Kartu Six of Wands menunjukkan bahwa kamu telah menempuh perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan. Kamu pernah jatuh dan merasa gagal, namun kamu bangkit kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu pernah diremehkan dan dianggap tidak mampu, tetapi kamu membuktikan bahwa kamu bisa membangun kembali kepercayaan diri dan keberanianmu. Semua perjalanan itu membentuk dirimu hari ini, dan kamu telah meraih banyak pencapaian kecil maupun besar yang layak untuk dirayakan. Tapi di balik keberhasilan itu, semesta ingin mengingatkan bahwa jangan terlalu terjebak pada pengakuan dari dunia luar. Sekarang, saatnya untuk merayakan dan menghargai kemenangan batinmu sendiri tanpa perlu menunggu pujian dari orang lain. Karena sejatinya, pengakuan tertinggi adalah ketika kamu mampu merasa bangga dan bahagia dengan diri sendiri, tanpa harus bergantung pada validasi eksternal. Apakah kamu sudah mampu melihat dan merasakan kemenangan itu? Atau masih mencari-cari pengakuan dari luar yang mungkin tidak pernah cukup? Kemudian muncul energi dari Temperance yang lembut namun penuh ketegasan. Ini mengajarkan bahwa perubahan besar yang kamu cari tidak akan datang dari ledakan atau langkah ekstrem, melainkan dari penciptaan harmoni dan keseimbangan dalam dirimu sendiri. Untuk mencapai keadaan itu, kamu perlu merelakan bagian dalam dirimu yang terlalu ekstrem. Entah itu luka lama yang membuatmu menjadi terlalu waspada, atau sifat terlalu sabar, hingga kamu sering mengorbankan kebahagiaan dan kebutuhanmu sendiri demi orang lain. Semesta memintamu untuk bertanya, apa yang selama ini membuatku sulit menjaga keseimbangan hidup? Dan apakah aku sudah siap untuk mulai mengatur hidup dari pusat hatiku sendiri, bukan dari reaksi terhadap situasi luar? Keseimbangan ini penting, agar kamu tidak hanya berjuang dan berusaha keras, tetapi juga mampu merasa damai dan tenang dalam perjalananmu. Saat kamu belajar menyelaraskan emosi dan pikiran, maka perubahan besar yang kamu inginkan akan semakin dekat dan nyata. Di sisi lain, muncul kartu King of Swords Reversed yang mengungkapkan bahwa ada pola pikir lama yang sudah tidak lagi mendukung pertumbuhan dan perkembanganmu. Mungkin selama ini kamu terbiasa berpikir bahwa harus selalu rasional, harus logis, dan harus menahan emosi agar terlihat kuat dan dewasa. Namun, hati kecilmu mulai memberontak dan merasa lelah menjadi orang yang terlalu masuk akal dan keras. Kamu mulai merasakan bahwa suara kritis di dalam kepalamu, yang selama ini kamu anggap sebagai tanda kedewasaan, sebenarnya adalah cerminan dari ketakutan dan keraguan-raguanmu sendiri. Semesta ingin kamu melepas suara itu, membebaskan diri dari pola pikir yang terlalu membatasi dan mengikat. Kamu perlu menyadari bahwa kedewasaan sejati juga melibatkan kemampuan menerima dan mengekspresikan emosi secara sehat, bukan hanya menahannya atau menyembunyikannya di balik logika semu. Apakah kamu sudah siap untuk mengurangi suara kritis itu dan mulai mendengarkan hati kecilmu yang sebenarnya? Selanjutnya,
Kartu Ten of Cups Reversed membawa momen refleksi yang menyakitkan tapi sangat jujur. Apakah selama ini kamu masih mempertahankan bayangan kebahagiaan yang sebenarnya sudah tidak lagi nyata? Mungkin kamu pernah bermimpi tentang kehidupan yang sempurna, tentang rumah yang damai, hubungan yang penuh cinta, dan kebahagiaan yang saling mengisi. Tapi kenyataannya, tidak semua mimpi itu terwujud dan tidak semua harapan bisa tercapai sesuai keinginan. Kamu mungkin terus mencoba memperbaiki, menyambung, dan berharap bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Tetapi kenyataannya mungkin tidak seindah yang kamu bayangkan. Semesta ingin mengingatkan bahwa saatnya berhenti memaksakan kebahagiaan yang semu dan menerima kenyataan apa adanya. Melepaskan bayangan itu bukan berarti kamu gagal, melainkan memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih jujur dan autentik untuk masuk ke dalam hidupmu. Apakah kamu sudah bersedia melepaskan harapan-harapan yang mungkin justru menyulitkanmu dan mulai membuka hati untuk menerima apa yang sebenarnya bisa membuatmu bahagia? Momen yang sangat penting dan mengguncang datang dari kartu The Tower. Ini menandakan bahwa sesuatu dalam hidupmu akan mengalami perubahan besar dan tak terduga. Bisa jadi sesuatu yang selama ini kamu bangun di atas fondasi yang rapuh akan runtuh. Tapi jangan takut, karena kehancuran ini bukan untuk menghancurkanmu secara permanen, melainkan untuk membersihkan dan menyucikan dirimu dari segala yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Semesta ingin mengingatkan bahwa terkadang kita tidak akan pernah melepaskan sesuatu sampai semesta sendiri yang mengambilnya dari tangan kita. Jadi, pertanyaannya adalah, beranikah kamu untuk merelakan segala yang akan runtuh itu agar kamu bisa membangun kembali dari awal dengan fondasi yang lebih kuat dan sejati? Apakah kamu bersedia melepaskan kontrol dan menerima proses ini sebagai bagian dari perjalanan pertumbuhanmu? Namun setelah badai dan keruntuhan itu, muncullah sosok dari The Magician. Ia adalah gambaran dari kekuatan dan potensi dalam dirimu yang sebenarnya yang hanya akan muncul setelah kamu benar-benar melepaskan semua beban dan topeng yang selama ini kamu pakai. The Magician hadir saat kamu sadar bahwa kamu sudah memiliki semua alat dan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi dari luar atau menahan rasa sakit dan ketakutan lama. Kamu sadar bahwa kamu mampu memulai dari nol, dari kekosongan, dan dari cinta sejati yang ada di hati. Apakah kamu sudah siap untuk menggunakan alat dan kekuatan yang ada dalam dirimu ini? Jika iya, maka kamu akan melihat bahwa hidupmu bisa berubah jauh lebih cepat dan ajaib dari yang pernah kamu bayangkan. Akhirnya, energi dari Knight of Wands datang dengan semangat dan kobaran api. Setelah kamu melepaskan yang lama dan membangun kekuatan baru, kamu akan berjalan maju dengan penuh gairah dan keberanian. Tapi semesta ingin mengingatkan bahwa keberanian itu harus diarahkan untuk transformasi sejati, bukan sekadar pelarian dari masalah. Api dalam dirimu bisa membakar jembatan lama yang tidak lagi berguna, tapi juga bisa menyalakan jalan menuju takdirmu yang sebenarnya. Jadi, pertanyaannya adalah, maukah kamu memilih jalan yang penuh risiko dan tantangan ini? Apakah kamu berani melangkah ke kehidupan yang selama ini hanya kamu impikan? Meskipun jalan itu tidak selalu mudah dan pasti penuh rintangan, ingatlah, takdirmu sudah menunggumu di sana. Sekarang, terserah padamu, apakah kamu akan terus bertahan di zona nyaman yang lama, atau berani melangkah dan membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebebasan? Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini
meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.